Mungkin saja saya pernah ketemu sekelompok anak muda yang ngomong, kami ini bisnis berusaha sendiri tanpa bantuan pemerintah, begitu. Jadi ya buat kami ini nggak punya kepentingan dengan pemerintah. Saya katakan mungkin Anda merasa tanpa bantuan pemerintah, tapi bisnis Anda, misalnya Anda buka rumah makan, pelanggan bisa datang lewat mana mereka? Lewat jalan. Jalan yang bangun siapa? Pemerintah. Pemerintah adalah satu proses politik, ya kan? Listrik yang digunakan untuk nyalakan lampu maupun kulkas yang ada itu ya, freezer, itu dari mana listriknya? Dari PLN. PLN punya siapa? Punya pemerintah. Janjian lewat telepon dengan teman dan sebagainya, pakai jaringan telekomunikasi, regulasinya juga diatur oleh pemerintah. Jadi kecenderungan itu ada, tetapi kita harus terus menyadarkan bahwa kalau mereka kemudian memilih untuk apatis sama politik, kehidupan mereka juga akan terpengaruh, karena akhirnya mereka harus yakin bahwa pilihan itu tidak menghasilkan hasil yang sama. Ada pilihan yang insya Allah bisa membuat mereka tidak lagi apatis. Nah, inilah tanggung jawab kami para pelaku politik untuk kemudian benar-benar menyerap aspirasi. Apa sih bagi mereka pemerintah yang sebenarnya terasa hadir gitu? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sehingga teman-teman milenial ini merasa bahwa pemerintah tuh ada untuk mereka. Inilah yang harus lebih kita dorong lagi, karena mungkin pemerintah sudah bekerja keras, tapi karena komunikasi dengan milenial nggak jalan, yang milenial nggak ngerasa bahwa pemerintah tuh udah bekerja banyak gitu. Jadi dua titik temu, yang pemerintah mendengarkan, kemudian yang milenial juga perlu diberikan edukasi. Ini loh sebenarnya yang dilakukan pemerintah tuh tidak autopilot. Negara ini tidak autopilot. Jalan yang kita nikmati, listrik yang kita nikmati, bahkan harga yang katakanlah misalnya stabil, itu bukan autopilot, itu hasil perjuangan pemerintah. Jadi jangan itu dilupakan. Ya, saya sih mengatakan jangan jabatan yang dikejar gitu loh. Kita terjun ke politik itu kan pengabdian. Saya bisa jadi wakil gubernur juga bukan saya target saya mau jadi wakil gubernur, enggak, tapi perjalanan secara natural membawa ke sini. Saya rasa kita ingin kebanyakan generasi muda itu mau terjun ke politik atau minimal peduli politik. Saya berharap dengan saya ada di sini bukan karena saya muda lalu anak muda kemudian tertarik politik, tapi bahwa mereka akan merasa suara mereka bisa lebih didengar. Mereka merasa bahwa oh ternyata ada tempat loh untuk kaum milenial di politik, sehingga mereka akan lebih terdorong untuk katakanlah mungkin ikut di dalam kontestasi politik atau bahkan sekedar aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi jangan didiemin aja kalau ada satu dinamika di sebuah kebijakan, mereka harus ikut bersuara. Kita secara SDM relatif siap, tapi baru untuk kelompok tertentu. Secara infrastruktur kita relatif siap, ya, artinya baik itu telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan. Jawa Timur ini termasuk yang cukup advance, ya. Nah, cuman inilah tugas pemerintah mengidentifikasi gapnya. Apakah kesenjangan itu ada pada kebijakan, kesenjangan itu ada pada pembangunan dari sisi pemerintah. Tapi kalau kita ngelihat SDM dan pelaku-pelaku usaha, sebenarnya mereka punya itu. Nah, ini yang saatnya kita duduk bareng dan nanya kepada dunia usaha, apa yang mereka butuhkan agar lebih siap menghadapi revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat kan itu about benar-benar Internet of Things. Itu bagaimana kemudian kita mengadopsi teknologi-teknologi baru seperti additive manufacturing, ya, kemudian material-material baru. Nah, apa yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang sudah ada sekarang? Ini yang harus kita petakan, gitu. Misalnya, oh mereka butuh insentif, oh mereka butuh tambahan penyiapan SDM. Nah, inilah yang kemudian harus kita benahi di Jawa Timur. Jadi tantangan terbesar 5 tahun ke depan buat Jawa Timur adalah memang betul seperti pertanyaan tadi, bagaimana industri kita bisa berada di depan, bukan ngikut, ya. Jadi kalau sekarang trennya adalah revolusi industri keempat, kita harus ada di depan tren tadi. Kita nggak bisa nunggu kemudian negara lain menerapkan kemudian kita belakangan, karena persaingan makin ketat. Negara seperti Asia Selatan maupun Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Myanmar itu juga kalau Myanmar masalah politiknya selesai, itu bisa menjadi pesaing yang cukup serius untuk Indonesia kalau Jawa Timur hanya mengandalkan katakanlah biaya yang murah. Kita harus mengandalkan SDM yang kompeten, infrastruktur yang memadai, iklim investasi yang kondusif, itu yang harus kita lakukan. Maka
kita juga perlu, kalau di Singapura untuk mengantisipasi revolusi industri keempat, Kementerian Tenaga Kerja membuat program adaptasi. Nah, mungkin kita juga harus mulai melihat ke arah sana. Ya, saya rasa untuk masuk ke politik itu tidak terkotak-kotak generasi apa ya. Saya ingat Margaret Thatcher, kalau nonton filmnya, begitu lulus kuliah dia nyoba maju menjadi anggota parlemen. Jadi bahwa memang tentunya kita ingin kematangan, tapi kematangan ini kan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Ada yang muda tapi matang karena katakanlah di dalam berorganisasi kemahasiswaan aja memang dia serius dan committed dan progresif. Jadi saya rasa kita butuh ruang untuk bisa lebih mengenal orang. Kalau dia katakanlah aktivis mahasiswa, rekam jejaknya sebagai aktivis bisa dilihat, pidato-pidatonya, kebijakan-kebijakannya, sehingga kalau walaupun dia belum pernah kerja, kita juga bisa menilai orangnya kayak apa. Nah, digital footprint ini menjadi penting untuk generasi milenial. Opini-opini mereka, reaksi-reaksi mereka, perjuangan-perjuangan mereka itu jangan instan. Jangan orang nggak punya rekam jejak memperjuangkan apapun, tahu-tahu dia bilang saya akan jadi wakil Anda. Nggak bisa. Tapi kalau dia walaupun ya fresh graduate, tapi selama dia jadi mahasiswa dia mengadvokasi isu ini, dia bersuara untuk isu itu, bisa. Jadi saya rasa generasi milenial monggo masuk. Ada yang di dunia usaha, ada yang di dunia politik. Itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan bangsa ini. Tapi itu tadi, digital footprintnya kita lihat, rekam jejak dia mengadvokasi seperti apa, rekam jejak dia berjuang seperti apa, itu yang akan menjadi basis. Jadi muda tapi tidak punya rekam jejak, saya rasa jangan.